Apa yang menjadi kekuatan terbesar yang mendorong Bang Farel untuk melakukan semua itu dan berkorban sebanyak itu buat keluarga? Motivasinya adalah keluarga. Saya punya memotivasi mau merubah nasib keluarga saya yang tadinya di bawah jadi di atas. Itu Pak Ustadz. Dari usia 15 sampai lulus dan memulai untuk berkarir, dimulai dari mall-mall sampai masuk ke dunia entertain, pengorbanan besar apa yang dilakukan sama mama dan itu menjadi pemecut semangat Bang Farel untuk terbang lebih tinggi lagi? Pasti banyak. Banyak, Ya. banyak banget. Intinya kalau mama saya dulu putus asa, mama saya waktu itu intinya kalau nggak ada mama saya mungkin nggak lulus sekolah sih Pak Ustadz. Karena kan boleh saya kan dijelasin pergi pengorbanan mama tuh mencari nafkah, bekerja, nggak apa-apa. Insya Allah akan menjadi sebuah kisah inspiratif yang luar biasa bagi ibu-ibu yang luar biasa di luar sana Bang. Jadi insya Allah jadi jari amal soleh juga buat beliau. iya. Jadi berat banget ngomongnya Pak Ustadz, ya Allah. Mama jadi ART di rumah orang. Allahu Akbar. Gak nyangka kan semuanya, teman-teman yang di sini, mama saya dulu ART loh. Survive gitu. Jadi pengorbanan itu karena mama saya waktu itu sendiri, suami mama saya, papa saya maksud saya, bapak saya itu pergi begitu aja, pergi bukan bercerai. Tapi pergi begitu aja menghilang secara tiba-tiba. Otomatis ya udah mama saya bertanggung jawab menghidupkan anaknya setidaknya sampai SMA deh. Gitu deh. Alhamdulillah saya lulus sekolah, lulus SMA, dari situ saya harus menggantikan peran mama saya. Ada adik saya yang masih sekolah, masa sih mama saya lagi yang harus bertanggung jawab, ya memang tanggung jawab orang tua ya, tapi saya nggak mau memberikan beban yang begitu besar ke mama saya. Dari situ saya mengambil alih peran mama saya untuk menyekolahkan adik saya. Dan alhamdulillah di tahun 2000 lulus sekolah, saya ikut casting sana sini, saya dapat syuting dan honornya itu memang saya nggak pakai sendiri. Saya pakai untuk adik saya sampai lulus SMA dan akhirnya sampai lulus kuliah itu saya semua yang dibiayain. Jadi kalau dibilang pengorbanan terbesarnya dari lahir sampai akhir, sampai saya dikenal sama orang, itu akibat dari kekuatan mama saya yang walaupun ujiannya sangat berat, tapi mama saya tetap berjuang untuk supaya anak-anaknya bisa berdiri gitu Pak Ustadz. Selain ditinggal sama ayah tanpa kata dan kalimat, pasti ada perjuangan yang dilakukan sama Bang Farel dan Mama untuk mengupayakan mencari papa. Sikap atau tindakan apa yang itu sampai sekarang membekas? Ya, jadi waktu itu aku masih sekolah ya, jadi kayak beberapa bulan kok bapak saya nggak ada ya, kemana ya, pergi kemana ya. Mama saya selalu bilang kerja, kerja, dan kerja, kerja gitu. Karena belum paham dulu. Iya, dan mama saya juga nggak mungkin cerita apa yang terjadi kan. Ya saya ngertinya bapak saya kerja tapi kok nggak pulang-pulang gitu. Singkat cerita ada orang yang kasih tahu nih, bapak saya ada di sini, di sini, di sini, alamatnya dikasih. Kebetulan saat itu saya umurnya belasan tahun, jadi bisalah diajak ikut nyari. Kakak saya waktu itu udah kerja, adik saya masih umur 6 tahun, nggak mungkin. Jadi benar-benar saya yang mengalami bagaimana mama saya berjuang buat mendapatkan haknya dari sebagai seorang istri gitu. Ya udah saya naik angkot, turun angkot, salah alamat, naik angkot lagi, dan sampai sana ternyata ada nih bapak saya, orang yang kita cari, kita tungguin selama berbulan-bulan ini. Tapi yang terjadi sampai sana kita diusir. Allahu Akbar. Mama saya dapat kata-kata yang nggak enak, perlakuan fisik juga sering di rumah. Ya udah, akhirnya ya udahlah. Kayak memang kayaknya, oh di depan, oh ternyata
selama ini yang terjadi yang saya nggak tahu ternyata begini ya. Ternyata mama saya selama ini kondisinya tidak baik-baik aja gitu. Nah, apakah karena dari situ menjadi awal mula yang kemudian setelah bertahun-tahun kemudian mama jadi sakit? Jadi itu waktu itu tahun 2000-an. Iya. 2000-an ya. Mama saya divonis kanker itu 2016 atau 17. Berarti ya sudah belasan tahun. Iya. Tapi aku sendiri tidak tahu kenapa apa kanker itu kenapa, tapi kalau saya suka baca-baca yang salah satu penyebab kanker selain karena faktor makanan, karena maksudnya kan kanker usus, Iya. itu kan pencernaan. Ya mungkin karena stres juga, ada rasa sakit hati, ada rasa dendam gitu kan. Karena katanya rasa sakit hati yang begitu dalam, yang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa diceritakan, hanya dipendam saja itu bisa menimbulkan penyakit gitu Pak. Yang kemudian di tahun 2022 mamah meninggal dunia. Mama meninggal, Nah, mama meninggal. setelah dari 2022 mamah meninggal, kemudian gak lama habis itu Bang Farel berangkat umroh sama papa. Gejolak apa tuh yang dilawan sama Bang Farel saat meminta papa untuk umroh bareng sama abang? Anak umur 15 tahun yang saat itu membutuhkan sosok seorang ayah tapi tidak ada dan mengetahui apa yang terjadi di rumah, akhirnya anak kecil itu bisa berdiri sendiri, bahkan bisa menghidupi adiknya sampai kuliah, membelikan mamahnya baju, mengajak mamanya jalan-jalan. Anak remaja itu berhasil mendapatkan apa yang selama ini keluarganya tidak bisa dapatkan. Otomatis ada rasa kepuasan dan bangga diri Pak Ustadz. Bangga, saya bangga di umur 20 tahun saya sudah bisa menghasilkan uang. Di umur 20 tahun walaupun belum kuliah, saya sudah bisa menguliahkan adik saya. Bangga plus ada rasa sombong. Karena tanpa ayah saya bisa. Dari situ saya muncullah dendam dulu Pak Ustadz. Jadi masalah umroh itu masih panjang. Dendam saya sama bapak saya. Tiba-tiba saya dikenal sama orang, bapak saya datang ke rumah secara tiba-tiba, itu saya sakit hati banget. Saya sempat mengusir bapak saya, kenapa setelah 7 tahun pergi tiba-tiba datang tanpa permisi. Kenapa? Karena saya udah terkenal, saya udah dikenal, saya jadi public figure, saya jadi selebriti, saya jadi artis, dulu kemana aja sempat ada rasa kayak gitu. Udah saya nggak mau ketemu lagi dan jangan pernah nginjekin kaki lagi di sini. Singkat cerita mama saya sakit, saya ngurusin lagi kondisinya sampai akhirnya mama saya meninggal. Dan sampai akhirnya saya 2023 alhamdulillah saya berangkat haji. Karena memang di situ, nah dari situ tuh Pak Ustadz sudah mulai ada rasa-rasa takutnya, ya memang sih kondisinya kan saya yang merasa kayak dizolimi sama ayah saya sendiri. Tapi takutnya ibadah-ibadah saya sia-sia. Yeah. Apalagi saya waktu itu baru selesai haji di pertengahan tahun 2023. Masa sih masih punya rasa dendam gitu. Umroh, hampir setiap tahun umroh, terus alhamdulillah tahun ini haji, masa sih masih punya dendam gitu. Akhirnya di bulan Desember itu saya mau ngajak keluarga saya umroh gitu. Bapak saya kebetulan pas banget lagi main dan denger. Nah terus saya bingung nih apa saya ajak ya, itu kan apa salah satu cara supaya saya tidak dendam lagi apa saya ajak umroh ya, karena bingung Pak Ustadz gitu kan. Di situ posisinya saya masih dendam waktu itu. Akhirnya saya masuk kamar, saya di situ kayak bergejolak. Ini ada yang kayak bisikin nih, maksudnya kayak
Udah ajak aja, mungkin ini salah satu cara untuk meluluhkan hati kamu supaya kamu tidak dendam lagi. Ada di sisi lain, oh jangan, ngapain sih selama ini bapak kamu gak ngurusin, ngapain diajak. Singkat cerita akhirnya saya keluar kamar, saya tutup pintu kamar, di situ pun saya belum punya keputusan apa. Tiba-tiba mulut saya langsung ngomong, mana Pak KTP-nya, kirim aja mau didaftarin. Dari situ, oh ya udah ini mungkin langkah supaya saya tidak dendam lagi. Gitu. Ketika kita hendak melakukan pengeluaran, kita perlu menguji seandainya pengeluaran itu kita tidak lakukan, apakah akan terjadi M, B, atau G. M itu masalah, B itu pemborosan, G itu adalah kegagalan mencapai tujuan kita.